Wajah-wajah sukacita di pagi hari ini ya. Acara istimewa kalau pagi ini kita akan mengadakan seminar pneumatologi Roh Kudus dan Gereja Betel Injil Sepenuh. Nah, ini memang isu yang tidak akan pernah lekang oleh zaman ya. Khususnya untuk gereja-gereja yang beraliran Pentakosta, bahkan berhubungan juga dengan non Pentakosta, karena memang di perkembangan sejarah gereja hal ini sangat-sangat dominan untuk menjadi diangkat atau memang terjadi menjadi fenomena. Dan hari ini kita bersama-sama akan mendapatkan satu lebih dari sekedar pencerahan ya, mendapat satu hal yang luar biasa berkenan dengan kehadiran beliau hambanya. Kita bersama-sama berbahagia hari ini di tempat ini. Mungkin juga ada di nanti kalau di ruang maya ada nggak ini online? Nggak ada ya? Oke, selamat datang kepada seluruh tamu undangan. Ada seluruh mahasiswa di tingkat reguler, namun juga ada Bapak Ibu Saudara mahasiswa dari kelas profesional. Mohon berdiri, kita tepuk tangan, kita sambut semuanya. Wah, ya, terima kasih. Oke, nah pagi ini kita akan bersama-sama mendengar paparan dari hambanya. Sebelumnya saya akan bacakan CV ya, kurikulum vitae. Beliau yang akan melayani kita dalam seminar ini adalah Pendeta Jekoi Sintonga MTH. Tempat tanggal lahir Sarula 7 Mei 1970. Alamat Jalan Gereja Gang Pengharapan, Manunggalah Buan Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, keluarga hambanya punya istri, Ibu Pendeta Muda Pesta Febriana Silaban, dan 3 putra, 1 Yafet Yeremia, yang kedua Yosua Abraham, yang terakhir juga Yohana. Pendidikan tahun 78 sampai dengan 84 SD negeri di Tapanuli Utara, kemudian 84 sampai dengan 87 SMP Negeri 1 Sarula, Tapanuli Utara juga Sumatera Utara. Kemudian tahun 87 sampai 90 SMA Negeri 1 juga di Tapanuli Utara Sumatera Utara. Kemudian mengambil program S1 Teologi di STT Inteos Solo Jateng di tahun 90 sampai dengan 94. Kemudian menyelesaikan studi program Pascasarjana Magister Teologi di STT Paulus Medan Sumatera Utara. Ya. Dalam pelayanan beliau adalah Gembala Sidang GBIS Jemaat Kristus Pengharapan Medan, sekaligus dosen tetap di Sekolah Tinggi Teologi Sumatera STTS Medan. Beliau punya jabatan yaitu anggota Dewan Pengajaran GBIS masa bakti tahun 2017 sampai dengan 2022 kemarin, namun dilanjutkan sebagai anggota Badan Penasehat GBIS Sumut Nangroat Aceh Darussalam tahun 22 sampai 26 nanti. Ada beberapa buku, bahkan 15 buku telah beliau tulis dan telah dirilis. Beberapa di antaranya bisa didapatkan di perpustakaan STT Torsina. Nah, memang di STT Torsina kita semuanya sudah menjadi mata kuliah wajib juga, baik itu pneumatologi, bahkan mata kuliah yang tidak terpisahkan, misalnya baik itu teologi sistematika tentang Roh Kudus maupun juga sejarah gerakan Pentakosta, bahkan juga isu-isu Pentakosta. Nah, walaupun semuanya banyak dibahas di situ, namun kali ini tentunya akan jauh lebih mantap gitu ya. Semua akan jauh lebih, kita bersama-sama untuk mendapatkan istilahnya pembukaan yang akan beliau sampaikan. Tentunya kita
tidak berlama-lama, kita sambut dan kita berikan waktu kepada yang terhormat Bapak Pendeta Cikoi Silitonga MTA. Tepuk tangan buat beliau, silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Ini jam 8.32 jam saya. Ya, saya berharap 1 jam saya bisa paparkan, atau kalau bisa nggak usah sampai 1 jam. Nanti interaktif mungkin 30 menit. Tapi karena saya lihat dikasih durasi waktu sampai jam 11, saya berharap kita tidak hanya mengetahui, mendengar, membesarkan kepala dengan informasi, dogma, atau apapun yang kita terima, tetapi jam selanjutnya saya mau mengajak kita nanti berdoa. Karena bicara Roh Kudus itu bicara pengalaman, bukan hanya teori. Itu yang membedakan kaum Pentakosta dari aliran-aliran yang lain. Ya, nah, saya akan bicara dulu dimulai dari kegalauan hati saya dalam hal ini. Materi saya sudah saya kirim, mau PowerPoint maupun yang Word, mau fotokopi juga nanti boleh, mau yang di dunia maya juga boleh. Ya, kalau mau fotokopi nanti kasih royaltinya Rp1.000 satu orang supaya ada tiket saya pesawat pulang. Ya, bercanda ya, nanti bawa ke hati. Nah, saudara, di era keterbukaan ini semua hal termasuk dogma agama, landasan iman bebas didiskusikan sebebas-bebasnya. Didiskusikan, dijungkir balikan, dikritisi, terserah sukamu di situ. Opini orang di ruang publik itu, apalagi di belantara jagat raya ini, jagat maya ini, penuh dengan pendapat ujaran liar yang tidak mungkin kita jinakkan dan tidak mungkin kita puaskan. Namun bagaimanapun juga cendekiawan Kristen ini calon-calon cendekiawan semua kan. Lulus dari sini kan sarjana. Arti kata sarjana itu orang pintar. Orang pintar itu bukan dukun. Orang pintar itu orang yang lulus dari perguruan tinggi disebut sarjana. Saudara jadi cendekiawan. Khususnya kaum Pentakostal harus memberi jawaban atas semua reaksi negatif yang dituduhkan. Bahkan label sesat dalam tanda petik. Karena ini saya kutip dari statementnya buku si Berkhoff itu, sejarah gereja itu mengkategorikan beberapa contoh bidat ajaran sesat itu. Ada dia bilang Mormonisme, Saksi Yehova, Adventis, dan Pentakosta. Menurut Berkhoff itu Pentakosta itu sesat. Nah, label sesat ini kita bisa bantah dengan kebenaran-kebenaran firman Allah dengan kajian teologis yang kuat. Ya, kita baca dulu ayat ini karena kalau nggak baca ayat kayaknya kurang pas. 1 Petrus 3 ayat 15-16, 1-2 ya. Tetapi sebentar dulu, itu bukan suara orang Pentakosta itu. Ayo, 1-2 ya. Tetapi Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi bertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta bertanggung jawab tentang harapan yang ada bagimu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidup yang salah dari Kristus menjadi malu karena penghinaan mereka. Ya, saya tidak perlu eksegese ayat ini, tetapi langsung kita aplikasikan ke kita sekarang. Seperti gereja mula-mula dulu menghadapi serangan dari berbagai sisi. Nah, kaum Pentakosta itu kan dicap ekstrim, sesat. Bahkan Pak Stephen Tong berani bilang itu sesat. Ya, orang Reform bilang sesat. Terserah. Saya katakan tadi di luar sana orang bisa bebas, bahkan di dunia maya ini bisa orang bebas, sebebas-bebasnya untuk menjungkir balikan, mengkritisi, mendiskusikan atau memberi label macam-macam. Orang baik sekalipun bisa dicap jelek begitu ya. Tapi apakah benar? Belum tentu, saudara-saudara. Nah, Roh Kudus, oknum ketiga dari Allah Tritunggal yang Maha Kudus, merupakan satu pokok yang maha penting, terutama di kalangan kaum Pentakostal. Dan Yesus sendiri berkata gereja harus dituntun oleh
Roh Kudus selama eksis di bumi. Ya, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Nah, kita ini di sekolah teologi, dominasi dari literatur teolog-teolog barat itu dari dulu itu terasa sekali. Nah, akhir-akhir ini mungkin literatur orang-orang dari teolog Pentakosta mulai muncul. Tetapi selama ini yang mengisi ruang diskusi teologi itu dominan dari orang-orang non-Pentakostal. Karena memang orang Pentakostal itu lahirnya dari orang-orang sederhana, bahkan anak-anak budak di Azusa Street sana dulu, ya kan? Nah, ada beberapa identifikasi masalah pneumatologis yang saya bisa lihat, ya. Apakah gereja mengenal Roh Kudus seperti diungkapkan dalam Alkitab? Apakah aktivitas gereja akan terus berjalan juga penduduk bumi ini habis seandainya pun Roh Kudus telah diangkat dari dunia? Apakah gereja memang sudah beroperasi tanpa Roh Kudus? Apakah benar bahwa gereja sudah sangat menyimpang dari pimpinan Roh Kudus? Apakah Alkitab tentang baptisan atau kepenuhan Roh Kudus? Apakah gereja masih memberi keluasan karya Roh Kudus bekerja? Masihkah gereja mempraktikkan pelayanan dengan karunia-karunia Roh Kudus seperti dituliskan dalam Alkitab? Nah, mungkin ini tidak terlalu semua bisa saya jawab hari ini, tetapi paling tidak saya mengidentifikasi ini tanda-tanda bahwa gereja sekarang itu masalah dengan Roh Kudus itu sedang ada begitu. Nah, secara khusus gereja Betel yang sepenuh karena kita ada di bawah naungan gereja Betel di sepenuh sebagai salah satu aliran Pentakostal, mempercayai bahwa baptisan Roh Kudus ditandai dengan lidah asing, pengakuan iman butir ke-7, pelayanan dengan karunia-karunia Roh Kudus, karunia manifestasi Roh Kudus masih berlanjut sampai sekarang. Itu keyakinan GBIS. GBIS meyakini bahwa ada tanda dan fasilitas adikodrati ini dan akan menyertai dan memperlengkapi pelayanan para hamba Tuhan selama gereja eksis di muka bumi. Nah, sekarang permasalahan pokok yang pertama, beberapa anggota sidang jemaat, pelayan, bahkan mungkin pendeta-pendetanya tidak mengalami pengalaman Pentakostal seperti dialami oleh para founder dari gereja kita ini, dari jemaat mula-mula kaum Pentakostal, sehingga terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran yang mendiskreditkan apa yang dianut oleh kaum Pentakostal. Yang kedua, beberapa oknum pejabat, para pelayan, mahasiswa teologi, anggota sidang jemaat tidak memiliki landasan teologis yang kuat terkait masalah pneumatologi, sehingga tidak bisa memberi argumen atau jawaban untuk menyatakan apa yang dianut oleh gerejanya. Dan yang ketiga, beberapa oknum pejabat, para pelayan dan anggota sidang jemaat belajar juga ke beberapa sekolah teologi, termasuk yang beraliran non-Pentakostal, termasuk saya. Saya S2-nya itu dari STT yang beraliran Ortodoks Yunani. Jadi dosen saya itu 10 tahun di Yunani, nggak boleh main-main bahasa Yunaninya sama dia. Wong uskupnya datang dari sana, khotbah pakai bahasa Yunani, dia terjemahkan ke bahasa Indonesia, dia terjemahkan ke bahasa Batak langsung. Jadi jangan coba-coba perjanjian barunya saudara baca, salah baca, dia hajar, dia tilang kita. Saya sekolah di situ, ambil S2-nya, begitu kentalnya dengan tradisi gereja orang Ortodoks Yunani. Tapi saya harus tetap tunjukkan saya ini siapa. Saya datang dari gereja mana, identitas saya jelas begitu, ya. Dan saya juga dididik oleh dosen yang pluralistik, yang mengatakan Tuhan atas semua agama itu sama. Sama Tuhan orang Kristen, sama orang Muslim, sama, ya. Orang yang seperti disebut Stephen Bintang itu teologi abu-abu, ya itu dosen-dosen saya seperti itu. Tapi saya harus berani menyatakan siapa saya. Ya, saudara-saudara, semua doktrin bebas dipertanyakan, dikritisi, sehingga beberapa jemaat, pelayan maupun pejabat yang merupakan anggota badan persekutuan di GBIS mulai goyah mempertanyakan hingga meragukan dogma yang dianut oleh gerejanya. Ini masalah. Saya berharap saudara yang duduk di perkuliahan ini mempertajam pemahamannya. Sekali lagi saya tekankan, semua disiplin ilmu penting kita pelajari dan dapat menolong kita menjadi orang-orang yang berwawasan luas, tidak seperti kodok di bawah tempurung. Mau tidak mau kita harus memutakhirkan diri dengan tuntutan zaman, bergaul dengan lintas aliran teologi. Setuju kan?
Masa orang Pentakosta semua kawannya berteman sama aliran lain? Dan saya tidak katakan aliran lain tidak masuk surga. Bertemanlah juga dengan mereka, diskusi dengan mereka, betul tidak? Ya, itu kan semua sesama orang percaya. Cuma bajunya yang berbeda, ya kan? Jangan tetap bodoh dan mempertahankan kesederhanaan intelektual kita. Tetapi jika kita melupakan karunia-karunia Roh Kudus, kita akan terjebak dalam human centris, bukan theosentris. Saudara, para founder GBIS telah menetapkan dasar dari pengakuan iman kita, ada 12 butir pengakuan, namun penulis mengendus beberapa indikasi yang menunjukkan adanya keraguan terhadap dogma terlihat dari wacana. Beberapa orang GBIS bahkan mempertanyakan apakah dasar dan pengakuan GBIS ini tidak bisa dirubah, diamandemen atau dirubah itu satu kata kok itu seperti benda keramat, itu pengakuan iman katanya ya. Padahal melakukan perubahan terhadap dasar dan pengakuan iman GBIS itu menghilangkan kekhasan GBIS itu sendiri. Pengakuan iman GBIS itu ciri khas GBIS, hasil pergumulan para founder kita ya. Salah satu yang dipermasalahkan sekarang itu tentang manifestasi kehadiran Roh Kudus seperti baptisan Roh Kudus dengan tanda lidah asing. Jadi selain itu manifestasi Roh Kudus dengan karunia-karunia yang seharusnya terlihat nyata dalam pelayanan-pelayanan kaum Pentakostal, namun saya amati akhir-akhir ini banyak yang sudah cenderung berkurang, tidak seperti dialami lagi pada waktu gerakan Pentakostal klasik muncul di abad ke-20, di awal abad ke-20 yang lalu. Ya, saya menjadi pendeta itu karena Roh Kudus. Bapak saya karena menjadi pendeta karena Roh Kudus. Bapak saya, lalu saya katakan opungnya si Abraham ini, bapak saya itu cuma sekolah 2,5 tahun di zaman Jepang, bertobat tahun 65 pada zaman PKI, bertobat dia lahir baru dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Lalu diangkatlah dia menjadi pimpinan gereja di kampung saya karena foundernya GBIS di Sumatera Utara itu pergi menginjil, itu Pak Jesaya Ladon Pardede itu menginjil kemana-mana. Dibuka gereja-gereja tapi pemimpinnya kurang. Nah, dibangkitkanlah bapak saya jadi pemimpin dan nggak punya pendidikan. Mirip dengan Petrus dari Galilea. Tidak sekolah kitab. Lalu karena beratnya proses penggembalaan ini, bapak saya ngomong sama ibu saya. Dia bilang, saya mau pergi ke Jambi, aku tinggalkan kalian di Sumatera Utara ini, saya mau merintis ladang di situ karena kemarin saya lihat bagus di sana, mau buka lahan. Itu tahun 70-an. Pokoknya dia sekongkol dengan istrinya, dengan ibu saya, begitulah ya. Mereka berdua. Malam harinya ayah saya pergi khotbah ke gereja cabang, karena walaupun dia belum pendeta, dia sudah menggembalakan berapa gereja. Ya, di gereja cabang ada seorang ibu pendoa syafaat. Waktu ibadah langsung ibu ini bernubuat, "Hei Silitonga, apa yang kau rancang dengan istrimu? Kau mau tinggalkan gereja ini? Kau tidak tahu Tuhan yang memilih engkau? Aku yang menetapkan engkau," kata Tuhan. "Jangan coba-coba lari dari panggilan Tuhan." Waktu itu jantung bapak saya mau copot. Dia pulang ke rumah, dia bilang sama ibu saya, ampun. Rancangan kita ternyata didengar oleh Roh Kudus. Tadi seorang ibu yang sederhana di gereja cabang bernubuat, Tuhan sudah tetapkan kita di sini. Sudah, jangan pergi kemana-mana. Dan itu yang membuat ayah saya tetap jadi gembala sidang. Di akhir hidupnya dia bisa menggembalakan 5 gereja lokal, 1 gereja induk dan 4 gereja cabang. Saya juga menjadi gembala sidang di kota Medan itu karena Roh Kudus. Maka saya berani mengatakan ini. Saya tidak hanya belajar teologi, tapi saya banyak berdoa dan saya bertemu dengan banyak pendoa. Waktu saya seumur saudara, ya, saya selesai pendidikan dari UTEOS, saya jadi pengerja 1 tahun di Medan, di Binjai. Kemudian saya bertantang ke Siantar, di gereja Bapak Pendeta Esimbono. Tiba-tiba malam itu malam doa khusus. Ada seorang pendoa syafaat berkata, bernubuat, dia panggil nama saya, dia tidak kenal saya. Jekoi, di mana engkau tetapkan hatimu melayani? Karena waktu itu saya berpikir saya mau melayani ke Riau, sebab di Riau itu banyak sawit. Tidak lama kemudian saya bisa punya mobil, punya rumah, punya macam-macam. Itu pikiran saya. Ya, kan pikiran usia seperti saudara itu kan liar seperti itu. Saya pikirnya kemapanan.
Jadi walaupun saya ada di Sumatera Utara, hati saya ke Riau. Saya hubungi Pak Pendeta Rium Tangkubolo, saya hubungi Pendeta Kuta Barat di Dumai, saya hubungi Pak Sitopul kalau ada yang kenal itu. Saya katakan saya mau ke Riau, tolong sediakan satu tempat perintisan, saya mau ke sana. Tapi malam itu seorang yang tak kenal saya panggil nama saya, dan selesai berdoa dia bilang sama ada anak muda di sampingnya, Tulus, si Tulus namanya. Siapa tadi aku panggil namanya? Jokowi. Yang mana orangnya? Nah itu. Sini. Roh Kudus tadi ngomong begini sama aku. Jadi saya jadi gembala sidang di Medan itu juga atas penentuan Tuhan melalui nubuatan orang. Ya. Dan sampai akhirnya 2 kali saya terima tanda ini, saudara-saudara. Nah, ini yang dialami oleh para founder kita dulu. Gereja di awal. Jadi walaupun saya di Medan itu 23 tahun lebih mengontrak rumah dan 10 tahun saya mengontrak hotel dalam perintisan, orang udah macam-macam menghakimi, tidak diberkati lah, orang bagaimana lah, terserah semua orang mau bilang apa. Ada yang bilang saya orang miskin, tapi kebanyakan orang bilang saya orang kaya karena bisa mengontrak hotel 10 tahun. Kalau bukan karena Roh Kudus, mana bisa saya kontrak hotel 10 tahun untuk tempat ibadah? Kalikanlah kali berapa itu dengan segala fasilitasnya sambil membangun gereja. Kalau bukan karena Roh Kudus, itu sebabnya saya sangat meninggikan Roh Kudus yang dipercayai oleh gereja Injil sepenuh sebagai penolong, penuntun bagi gereja, bukan hanya dipelajari sebagai salah satu mata kuliah di kursi perkuliahan. Nah ini bagian yang pertama. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, 1-2 ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan Dia menyertai kamu. seorang penolong. Ya, Roh Kudus disebut seorang penolong. Bahasa lain disebut apa? Bahasa aslinya Parakletos, seseorang yang duduk berbisik di samping, advokat, pembela, penasihat. Masalahnya kita ini yang budak nggak dengar lagi, atau memang kita ini keras kepala nggak mau dengar suara Roh Kudus. Saudara, momen ketika Yesus naik ke surga mengingatkan orang percaya kepada janji pencurahan Roh Kudus. Setelah Yesus mengerjakan misi penebusan, Dia berjanji akan menurunkan Roh Kudus sebagai penolong bagi kita yang percaya. Lukas 24 ayat 49, Kisah Rasul 1 ayat 8. Hafal itu kan? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Torsina, Surakarta, Jawa Tengah, sampai ke ujung bumi. Kira-kira begitu aplikasinya kan? Ya. Dalam ke-12 butir pengakuan iman GBS tersirat dan tersurat paling tidak 3 butir yang menyinggung tentang Roh Kudus. Yang pertama itu butir ke-7 tentang kepenuhan Roh Kudus ditandai dengan tanda tidak asing. Lalu butir ke-9 itu menyatakan setiap hamba Tuhan harus dimelayani dengan karunia Roh Kudus. Ya. Paling tidak 3 butir ya. Butir kedua bicara Trinitas. Jadi dalam pengakuan iman GBS itu menyinggung Roh Kudus itu ada 3 butir. Ya. Yang pertama, Roh Kudus adalah pribadi yang hidup. Katakan bersama, pribadi yang hidup. Pribadi yang hidup. Nah, di sini kontrasnya kita dengan saksi Yehuwa. Saksi Yehova itu berkata bahwa Roh Kudus itu hanya tenaga aktif ilahi. Kalau dia hanya energi tenaga aktif ilahi, berarti sama dengan arus listrik ini. Arus listrik ini hanya tenaga aktif tapi bukan pribadi. Tapi saya mau tanya, bisakah arus listrik tersinggung? Tidak bisa, karena dia benda mati, dia bukan pribadi. Roh Kudus bisa tersinggung, betul? Itu menunjukkan Roh Kudus itu pribadi, bisa didukakan. Ya, Roh Kudus bisa berpikir, ini arus
listrik tidak bisa berpikir. Tapi Roh Kudus bisa menyelidiki, Roh Kudus dapat merasa, Roh Kudus dapat dibukakan, dan Roh Kudus mempunyai keinginan. Cukup waktu untuk bahas ini semua. Ya, ayat-ayatnya ada di situ. Kemudian yang kedua, Roh Kudus adalah Allah. Setuju? Kayaknya nggak setuju. Karena kan ada penyusup dari saksi Yehova di sini. Ya kan? Dalam Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang. Lanjut. Baca Alkitab enggak? Enggak. Roh Allah melayang-layang. Waktu penciptaan itu kan. Jadi itu Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus membangkitkan orang mati. Roh Kudus melahirkan kita kembali. Roh Kudus bisa didustai. Ya. Karena dikatakan Kisah Rasul 5, dengan mendustai Roh Kudus dia mendustai Allah. Saya kadang membayangkan kalau ada jemaat yang berbohong atau anak sekolah teologi yang berbohong dan terjadi kemuliaan Tuhan seperti zaman rasul-rasul, berapa banyak peti mati setiap hari yang kita siapkan kalau harus terjadi seperti ini. Karena Ananias dan Safira kan selesai hanya dengan sekali berbohong. Padahal saudara di asrama banyak bohongnya ya sama ibu asrama. Jadi kalau kepala asrama bilang, hei, kamu tidak membohongi saya, kamu membohongi Roh Kudus, sudah tumbang dan siapkan papan bunga. Ketiga, Roh Kudus adalah anggota dari Allah Tritunggal. Dalam Amanat Agung disebut, kemudian Matius 3 dalam pembaptisan Yesus. Roh Kudus adalah pribadi yang membuat Allah Tritunggal akrab dengan orang percaya. Ya, itu sebabnya jangan sekedar bergereja, sekedar ikut-ikutan mempelajari di kelas atau di atas kertas. Kenalilah pribadi Roh Kudus dan alami sendiri pekerjaannya. Kenali dan alami. Jangan hanya pelajari, ya, tapi alami. Orang ribut karena nggak ngalami. Betul? Coba saya kasih analogi seperti Yohanes 9. Ada orang buta disembuhkan oleh Tuhan Yesus, lalu sarjana-sarjana, magister-magister, doktor-doktor teologi datang mengkritisi. Itu tukang sihir. Itu datangnya bukan dari Tuhan. Saya tidak tahu. Pokoknya I was blind but now I see. Tadi aku buta, sekarang aku melihat. Itu yang aku alami. Beda pengalaman dengan analisis. Maka harus sejalan. Amin. Kita tidak hanya ngomongin Roh Kudus, tapi juga mengalami. Itu yang membuat engkau efektif. Hermeneutikmu terbatas ketika engkau melayani orang. Bahkan teori-teori konseling engkau belajar di sini. Ketika engkau berhadapan dengan jemaat, khotbah-khotbahmu dengan bahasamu yang tinggi, ketika engkau ketemu dengan jemaat, seringkali kandas tak terpakai. Saya tidak katakan saudara buang itu, enggak. Saya kumpul kok itu. Saya pelajari. Tetapi di penggembalaan, di pelayanan, di penginjilan, berikan dominasi kepada Roh Kudus. Ya, itu yang akan membuat kita efektif melayani. Nah, jika pribadi Roh Kudus masuk dalam hidup kita, ia akan mengerjakan hal-hal besar dalam diri kita. Jadi alami jamaah Roh Kudus dalam hidup saudara. Sekarang saya mengajak poin yang kedua dan yang paling krusial, yang saudara sebagai kaum Pentakostal, kalau merasa kaum Pentakostal, kecuali kalau saudara sudah tidak merasa, ini saya kasih amunisi untuk saudara bisa memahaminya dan bisa mempertanggungjawabkan pengalaman itu sendiri. Semua perguruan tinggi teologi dan semua sekolah Alkitab pasti mengajarkan cabang ilmu teologi yang bicarakan Roh Kudus atau pneumatologi. Tadi dari Pak Yusuf di sini ternyata kental juga pneumatologinya. Ada 3 mata kuliah paling tidak yang bicara itu ya. Ada secara Pentakostalnya juga, dari mana datangnya ini,
orang berbahasa roh kok bisa begitu. Saya nggak usah jelasin lagi, kalau saudara pasti sudah belajar Asusas Creed, saudara pasti belajar sampai ke sini William Grant, siapa? Si Fox Parham, William Seymour dan seterusnya itu saya masih sebut lagi nama itu. Angkatan pertama 2 belum dapat. Oh gitu ya. Yang tahun tinggi kayaknya belum sampai mata kuliah itu Pak. Iya, yang tahun ketiga baru mereka dapat. Iya, boleh lah, nggak apa-apa. Tapi nanti kan bakalan diamin Pak. Tetap harus. Saya minggu-minggu nyerempet. Pokoknya saya tahu beres aja lah. Institusinya tidak akan mengkhianati diri Yesus. Kan begitu. Beberapa teolog beranggapan bahwa peristiwa kepenuhan Roh Kudus bersamaan dengan saat seorang dilahirkan baru. Ini perhatikan hati-hati. Saya baca bukunya Donald Guthrie, Teologi Perjanjian Baru, jilid 2, halaman 200. Itu saya baca di situ, kesannya Donald Guthrie berkata seperti itu. Ya, bahwa kepenuhan Roh Kudus itu langsung ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal Alkitab menyatakan sendiri bahwa kelahiran baru adalah pengalaman yang berbeda dari baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Saudara kalau buka artikel ini saya nggak sampaikan di sini, nggak sempat kemarin karena agak sibuk. Artikel yang ditulis oleh orang Reform dia bilang begini. Kita sudah mendapatkan baptisan Roh Kudus sekali pada saat lahir baru dan tidak perlu mendapatkannya lagi. Maksudnya dengan bahasa-bahasa yang baru. Dan dia bilang, dilanjutkan artikel Stanley berkata begini, Roh Kudus membaptiskan seorang manusia berdosa, artinya Roh Kudus melahirbarukan dia, menghidupkan dia kembali dari kematian rohaninya, menjadikan dia umat Allah secara nyata dalam sejarah. Orang yang sudah dibaptis Roh Kudus atau dilahirkan baru akan hidup kudus dalam pimpinan Roh Kudus. Inilah tanda terpenting bahwa seorang sudah dibaptis Roh Kudus. Artinya menurut penulis ini bersamaan ketika seorang terima Yesus, saat itulah dia dibaptis dengan Roh Kudus. Nah sekarang saya mau kasih tunjuk. Dalam perjanjian baru ada beberapa perkataan yang dipakai untuk menerangkan baptisan Roh Kudus. Jadi saya kutip dari bukunya Wesley Brill, Dasar yang Teguh. Istilah dibaptis Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, turun Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan atas bangsa-bangsa, kekuasaan dari tempat maha tinggi, itu menurut John Wesley Brill itu sama aja. Maknanya menunjuk pada pengertian dibaptiskan Roh Kudus. Ya, itu menurut John Wesley Brill. Tetapi kita akan lihat Matius 3:11. Apakah memang benar sama waktunya, sama ketika seorang lahir baru dia dibaptis dengan Roh Kudus? Kita akan selidiki. Matius 3:11. 1, 2 ya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Saya mau tanya, waktu orang dibaptis, udah bertobat belum? Udah, karena bertobat dulu baru dibaptis. Tapi kok ngomongnya seperti ini Yohanes? Artinya, ketika seorang bertobat, dia belum tentu langsung dibaptis dengan Roh Kudus. Pengalaman dibaptis oleh Roh Kudus itu adalah janji Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Ya. Dan itu ditandai dengan bahasa-bahasa yang baru. Markus 16 ayat 17. Kalau kita baca ayat 16 sampai 17, ayat 17 sampai 18 itu dikatakan ada 4 tanda. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, mereka mengusir setan demi namaku, berbicara dalam bahasa yang baru. Kemudian ada proteksi ilahi, pegang ular, minum racun. Lalu tidak apa-apa, katanya tidak bermaksud saudara nanti pergi keluar cari lubang ular kobra, saudara pegang karena firman Tuhan berkata, bukan ke situ maksudnya. Itu bicara proteksi ilahi. Saudara kalau sampai dicotok oleh ular itu saya nggak tahu jawab. Ya, mereka akan mengusir setan dan seterusnya, paling tidak 4 meletakkan tangan atas orang sakit. Tapi salah satu tanda adalah mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Siapa yang bernubuat? Siapa yang bernubuat di situ? Siapa?
Yesus. Ini Yesus bernubuat, mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang, dan gereja aliran Pentakosta karismatik meyakini itu sebagai, itulah nubuatan tentang Kisah Rasul 2 ayat 4. Doktrin Injil sepenuhnya meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus sebagai pembaptis dengan Roh, dan Yesus sebagai penyembuh, serta Yesus sebagai Raja yang akan datang. Perhatikan bagian yang kedua, Yesus sebagai pembaptis dengan Roh. Jadi pembaptis dengan Roh itu bukan pendeta. Sehebat apapun pendetanya, dia bukan pembaptis dengan Roh. Membaptis dengan air boleh. Yohanes Pembaptis juga ngomong begitu, ya kan? Jadi jangan sampai ada lulusan Torsina nanti keluar dari sini mendeklarasikan diri sebagai seorang pembaptis dengan Roh. Betul ya? Pembaptis dengan Roh itu hanya Yesus. Ya, ini harus jelas. Itu doktrin Injil sepenuh. Kita akan lihat tentang baptisan Roh Kudus. Setiap orang percaya memiliki Roh Kudus dalam dirinya. Setuju? Katakan sama sebelah, saya jadi orang percaya karena Roh Kudus. Betul kan? Banyak orang udah diinjili pun, tapi karena Roh Kudus tidak menginsafkan dia gak bertobat juga. Dalam kekristenan mungkin itu termasuk hidayah itu, bahasa orang sana, gak dapat hidayah. Jadi kita berdoa supaya mereka dapat hidayah. Ya, begitu. Sebab seorang mengaku Yesus sebagai Tuhan hanya karena Roh Kudus. Kisah Rasul 1 Korintus 12 ayat 3. Jadi jangan bilang orang gereja yang enggak tepuk tangan tidak ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus di situ. Betul enggak? Ada orang Pentakosta ini terlalu fanatik. Cuma kita ini yang punya Roh Kudus. Orang sana enggak punya. Di situ. Ya, Roh Kudus memeteraikan kita dan berdiam tinggal dalam kita. Efesus pasal 1 ayat 13. Sebab tubuh kita adalah tempat kediaman Roh Kudus. Sebelum hari Pentakosta, murid-murid sudah diberikan Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 22, Yesus berkata, terimalah Roh Kudus, lalu menghembusi mereka. Saya percaya waktu itu mereka ada Roh Kudus. Ya, artinya mereka sudah terima Roh Kudus saat itu. Tetapi mengapa Yesus masih menjanjikan baptisan Roh Kudus? Kisah Rasul 1 ayat 5. Jelas bahwa pengalaman dibaptis Roh Kudus adalah pengalaman yang berbeda setelah kita didiami oleh Roh Kudus. Ya, mungkin untuk menggambarkan ini bisa diibaratkan seperti botol ini bisa diisi air, tapi saya katakan ya, Roh Kudus tidak bisa digambarkan seperti ini, tapi paling tidak ilustrasi yang sederhana. Air bisa segini, bisa segini, bisa segini, bisa full, ya, betul. Tapi beda ceritanya kalau ada satu kolam atau satu ember penuh dengan air lalu saya celupkan botol ini ke dalam, saya buka tutupnya. Sekarang botol ini yang menguasai air, tetapi kalau ini masuk ke dalam wadah yang berisi air, botol ini dikuasai oleh air. Ya, mungkin tidak memadai karena Roh Kudus itu tidak bersifat fisik. Bambang Nurusena berkata Roh Kudus itu metafisik, supranatural, tidak natural. Jadi kalau saya buat gambaran yang natural sulit juga untuk dibayangkan. Tapi bayang-bayangkan saja sampai tidur nanti di sini. Ya. Itu yang pertama, pengalaman yang berbeda dari keselamatan. Orang percaya harus mengalami baptisan dan kepenuhan Roh Kudus, melayani dengan kuasa Roh Kudus hingga hidup sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan untuk menerima penggenapan janji Yesus, orang percaya harus mengalami baptisan dan kepenuhan Roh Kudus, melayani dengan kuasa Roh Kudus hingga hidup sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Yang dialami itu yang dialami oleh para rasul dan gereja mula-mula. Kedua, baptisan Roh Kudus diterima oleh orang percaya. Syarat menerima baptisan Roh Kudus adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi orang percaya, bertobat dan dibaptis.
Dalam khotbah di hari Pentakosta, Rasul Petrus mengatakan bahwa orang yang bertobat dan memberi diri dibaptis akan diampuni, kemudian dikaruniakan Roh Kudus. Nah, itu Kisah Rasul 2:38. Bertobatlah, beri diri dibaptis, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Syaratnya itu percaya. Jadi kalau saudara ingin penuh Roh Kudus, saudara percaya sama Roh Kudus. Saudara percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, saudara akan menerima baptisan Roh Kudus. Nah, dibaptis dengan Roh Kudus artinya masuk ke dalam atau dikuasai oleh Roh Kudus dengan pengertian diberi karunia, mengalami pemberian Roh Kudus dengan gratis, sebab karunia Allah tidak bisa dibeli dengan uang. Waktu terjadi politik di Samaria, Simon mantan paranormal dari Gunung Kawi kan udah bongkar celengan dia lihat si Petrus, Rasul Petrus tumpang tangan orang berbahasa roh. Ini jenis mantra yang baru. Dia bongkar celengan, dia buka semua rekening, dia bungkus uang. Pak Rasul, tolong berikan aku karunia itu, ini uang. Petrus bilang apa? Celakalah kau dengan uang. Kau pikir karunia Allah bisa dibeli dengan uang? Nah, saudara-saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus melengkapi orang Kristen untuk melayani. Bukan sekedar aksesoris kaum Pentakostal, tetapi diberikan untuk mendapatkan kuasa. Kisah Rasul 1:8 kita baca ulang. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Sebentar. Pak, puasa mereka Pak? Enggak. Itu kayak suara orang puasa aku dengar. Jadi sarapan tadi. Sarapan. Nah, itu suaranya janganlah. Halo orang Pentakosta. Ini karena ini orang Sumatera biasanya buat suaranya di Sumatera, datang ke Solo jadi kok. Jadi ayo misalnya kita terlambat keras satu dua ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menerima saksi di Yerusalem dan seluruh dunia dan Samaria sampai ke ujung. Ya, saya ulangi. Orang kadang-kadang pokoknya aku udah berbahasa roh, udah selesai dah. Aksesoris saudara-saudara. Ya, kelakuan tidak berubah, cara hidup yang tidak benar juga tidak dibenahi, buah roh tidak nampak, kan jadi batu sanjungan. Jadi baptisan Roh Kudus itu sebetulnya untuk memperlengkapi kita melayani, bukan hanya untuk gagah-gagahan. Kau udah dibaptis Roh Kudus, udah berbahasa, pokoknya udah. Bukan hanya sebatas itu, tapi tujuannya apa? Melengkapi untuk melayani. Ya, itu kuasa adikodrati yang diberikan oleh Roh Kudus. Jadi sangat tidak bijak bila seorang percaya menolak fasilitas supranatural ini. Sebab kita tidak hanya melayani di alam nyata, di alam fisik, tapi juga menembus melewati dimensi empirik. Saudara, melayani ini bukan hanya melihat yang kelihatan ini, tapi saudara harus masuk ke dimensi yang tidak kelihatan. Ya, jadi kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, bagaimana kita bisa melayani hal-hal yang tidak terlihat? Ada seorang jemaat kami dulu, ibu 3 kali keguguran. Kami berdoa banyak untuk keluarga ini. Dia orang Jawa, suaminya orang Batak. Kasihan 3 kali keguguran. Setiap hamil 3 bulan udah jadi. Sampai satu kali saya bermimpi, suaminya ini ada duduk di belakangnya, ada dukun baca-baca mantra. Saya panggil dia, Pak, Bapak pernah ke dukun ya? Dan dia bilang, Pak Pendeta kok tahu? Ya saya bertanya. Untung waktu itu belum kamu nanya waktu itu. Pak Pendeta kok tahu? Ya. Dan dia cerita, ternyata waktu kami cerita itu istrinya lagi hamil lagi ke-4 kalinya, dan itu sudah bulan ke-3 dan mereka sudah begini. Lalu saya bilang ini Roh Kudus melalui mimpi saya ngomong ini. Iya Pak, dia ngaku dosa karena dia perantau, dia berantau ke Lampung, ke Jambi, ke mana begitu, dia pernah ke dukun untuk apalah begitu. Dan kami doakan, Bapak itu muntah-muntah, keluar apa dari mulutnya, dan istrinya duduk di situ berlutut berdoa di situ, kami doakan. Dan mereka ngaku, sebenarnya saya lagi hamil ke bulan ke-3 ini, kata ibu-ibu. Waduh, ini bahaya. Kalau
nggak sampai seperti ini. Ini tuntunan Roh Kudus bagi mereka. Ya, kami doakan, memang banyak kami berdoa untuk keluarga ini. Lalu kami doakan ibu itu betul bapak itu pelepasan dan ibu ini sehat sampai melahirkan. Bahkan waktu anak itu lahir, saking senangnya mereka, Pak Gembala kasih namalah untuk anak kami, katanya. Ya, jadi saya bikin nama mereka, nama anak itu. Yang keempat, baptisan Roh Kudus disertai tanda awal. Murid-murid menerima baptisan Roh Kudus disertai dengan tanda bahasa yang baru yang sudah dinubuatkan Yesus dalam Markus 16 ayat 17. Maka inilah topik yang sering diperdebatkan para ahli teologi. Padahal Yesus sudah jelas-jelas sangat gamblang menubuatkannya sebelum dia naik ke surga. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya, nah ini perhatikan, simak di sini. Kalau engkau saudara sungguh-sungguh jadi orang Pentakosta, perhatikan 3 bukti ayat dalam Kisah Para Rasul. Bagi saya 3 ayat sudah cukup. Tidak usah 100 ayat. Karena 2-3 orang saksi cukup kan? Ya, masalah kasus hukum pun kalau ada 2 barang bukti ditambah saksi udah cukup. Ini 3 ayat Kisah Rasul ayat 4 kita baca bersama. Maka pedulah mereka dengan Roh Kudus, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengaku. Itu satu. Yang kedua, Kisah Rasul 10 ayat 44-46, ketika Petrus sedang berkata-kata, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Sebab mereka mendengar orang-orang itu. Karena dia Kisah Rasul 19 ayat 6, ini peristiwa di jemaat Efesus. Tadi di loteng Yerusalem Kisah Rasul 2 ayat 4, lalu di rumah Cornelius Kisah Rasul 10, Kisah Rasul 19 ayat 6 kita baca. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus di atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Dan 3 ayat menurut saya cukup untuk menjadi landasan teologis untuk membuktikan butir ke-7 pengakuan iman GBS. Bahasa, berkata-kata dalam bahasa yang lain. Ya, saya kutip statement dari seorang Pentakosta yang walaupun namanya ini timbul tenggelam karena memang dia punya pergumulan pribadi beberapa waktu yang lalu. Robert Singardon dalam bukunya Sekolah Roh Kudus bilang begini, saya percaya bahwa baptisan Roh Kudus selalu dibuktikan melalui berkata-kata dalam bahasa roh. Kemudian penulis buku Tongkat Gembala, bukan Tongkat Gembala yang diterbitkan BB kemarin Pak, tapi sebelumnya itu ada Tongkat Gembala yang ditulis oleh Hidup dalam Kristus. Ya, Gerard Rollins berkata, dalam setiap kejadian itu satu hal yang selalu terjadi adalah bahwa semua yang menerima Roh Kudus itu dalam setiap kejadian itu selalu dikaitkan bahwa mereka berkata-kata dalam bahasa lidah sebagai akibat langsung tanda dari dipenuhi dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu kami berpendapat bahwa berbicara dalam bahasa lidah adalah sebagai tanda pertama yang murni dan yang dapat dipercaya pada saat dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Oke, bisa tangkap sampai di situ dulu. Beberapa menit Pak. Itu saya diberhentikan. Saya kadang kalau bicara susah didiamkan Pak. Dulu waktu belajar khotbah saya bikin garis besar saya itu 2 halaman. Saya bicara 5 menit habis putus kamus. Sekarang sebaliknya, saya tulis 5 baris, kadang sampai 50 menit habis bicaranya. Ini kesulitan. Ya, 9 karunia manifestasi Roh Kudus. Nah, ini saya pikir tidak usah saya jelaskan detail karena saya penekanannya di bahasa roh itu nanti ya. Pertama, karunia berkata-kata dengan hikmat dan marifat. Ya, nanti akan dirilis buku pengakuan iman GBS. Jadi itu yang kami bicarakan dengan Pak Sekum dengan Dewan Pengajaran. Kayaknya nanti tebal dari handbooknya
pejabat GBS juga mahasiswa Torsina, dan kami sedang meramu ini Roh Kudus dengan karunia-karunia-Nya, menunjukkan identitas gereja kita itu sebagai kaum Pentakostal. Jadi salah satu di situ karunia-karunia Roh Kudus ini, ya, ada 9 karunia manifestasi yang ditulis dalam 1 Korintus 14 dan 1 Korintus 12. Berkarunia berkata-kata dengan hikmat ini biasanya akan sangat tepat memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang telah terjadi di masa lampau. Sedangkan karunia berkata-kata dengan pengetahuan ini memiliki karunia manifestasi berkata-kata dengan tiba-tiba berbicara menyampaikan sesuatu yang dia sendiri tidak mengerti sebelumnya, namun tepat. Ya, saya diteguhkan oleh karunia ini oleh Bapak Pendeta Anggiat Kuta Barat dari Dumai. Tadi saya katakan waktu saya ke Siantar ada berdua syafaat yang panggil nama saya, yang dia tidak kenal saya, tapi dia berbuat. Tapi tidak cukup satu bukti, saya masih menunggu bukti yang lain. Karena saya selesai kuliah dulu, sempat mau bekerja di manalah begitu, ambil cari duit, saya tidak mau jadi pendeta. Sampai satu kali, maaf, saya berat darah 1 tahun. Saya udah STH waktu itu, udah lulus dari sekolah teologi. Ya, saya tidak mau jadi pendeta karena saya pendeta banyak susahnya. Bapak saya pendeta miskin kali, jemaat banyak tapi tetap miskin. Ya, jadi makanya ini Yosua Abraham anak saya ini sejak TK cita-citanya jadi pendeta. Saya angkat tangan kepada dia. Ini waktu ngurus surat kesehatan dari puskesmas, ada perawat itu bilang, bodoh kali kau kok jadi pendeta kau. Jadi dia orangnya tinggi, ganteng begitu ya kan. Dia kan lebih ganteng dari saya sedikit, saya lebih banyak. Jadi saya dulu nggak mau jadi pendeta. 1 tahun prosesnya. Sampai saya ketemu dengan Pak Pendeta Anggiat Kuta Barat dari Dumai. Ada yang kenal orang Riau? Mana orang Riau? Kenal ya kan? Saya ketemu di rumah Pak Simbolon lagi di Siantar. Satu kamar kami dibuat Pak Simbolon, lalu kami menginap di situ. Pagi-pagi dia berdoa jam 4. Saya kemudian berdoa sendirian. Selesai kami berdoa, dia tarik tangan saya. Jokowi, kau mau kemana nanti? Saya masih ragu sama. Saya udah dengar tadi penglihatan itu di bukan penglihatan, nubuatan itu, tapi saya masih agak sedikit keras. Ya biasanya kan sarjana teologi juga nggak mudah percaya. Padahal udah spektakuler sekali loh. Nama saya dipanggil dia nggak kenal saya. Ya, lalu saya mau berdoa untuk jam 5 pagi itu di Kepala Siantar tahun 97 bulan Mei. Saya ingat, saya berdoa. Dalam hati saya selalu ke Riau, karena di Riau banyak sawit. Bakalan jadi orang kaya pendeta di sana. Dan betul dia, pendeta-pendeta GBS di Riau itu banyak-banyak itu uangnya. Kas MD yang paling gemuk uangnya itu Riau. Betul kan Pak Sekor? 700 juta itu kas mereka, itu paling kaya, lebih besar dari kas BB. Nah itu dulu pikiran saya mau ke Riau. Tapi pagi itu Pak Kuta Barat ini pakai Tuhan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Dia ngomong tentang masa depan saya. Jokowi, kamu melayani di Medan, kamu merintis di situ. Tanda yang kedua, saya nggak mau lagi minta tanda yang ketiga. Udahlah Tuhan, aku nanti saya ditempelin kan rasanya nggak sakit. Ini udah benar-benar Roh Kudus. Saya merintis di Medan itu dengan Tuhan perintahkan 2 orang ibu janda yang tua, satu dari Surabaya, satu dari Pematang Siantar. Opungnya siapa ini? Mana dulu siagian yang dari Balata? Opung satu janda yang mensupport biaya perintisan saya dulu, karena dia juga disuruh Roh Kudus. Bantu itu anak si Bitoma itu gaji pensiunan opung, suami itu kan kasih untuk perintisan dia. Dia dengan air mata dia berikan kepada saya. Saya lihat di situlah tanda Roh Kudus benar-benar menuntun kaki saya. Ya, ini perlu. Saya berikan ini saudara bukan hanya pengetahuan teologi, tapi juga pengalaman. Bagaimana indahnya kalau kita dituntun oleh Roh Kudus. Jadi seberat apapun pergumulan di pelayanan itu kita tahan banting. Karena Roh Kudus sudah buka jalan dan meyakinkan kita.
Ya, soal bimbang ragu, saya sudah dari sana. Saya katakan, saya sempat sampai ditegur Tuhan berdarah 1 tahun. Ketika saya katakan, ya Tuhan saya kembali ke panggilan, itu darahnya berhenti. Ya, saya malu cerita sama orang, sekarang saya belum cerita. Bapak saya pun dulu nggak cerita sama dia. Ya. Nah, karunia ketiga, karunia iman. Memiliki karunia manifestasi dengan iman yang luar biasa, kelihatan ekstrim dan cenderung gila. Ya, nanti kalau diskusi mungkin bisa dibahas. Karunia kelima menyembuhkan. Semua kita bisa berdoa untuk kesembuhan orang, tapi orang yang punya karunia ini nampaknya mereka lebih efektif. Ya, kalau dia yang mendoakan orang sakit. Ya, itu bisa kita lihat dari orang-orang yang punya karunia khusus di situ. Saya kurang di sini. Justru kalau saya doakan orang sakit, kadang-kadang jantungan dia, karena bisa antara hidup dan mati. Saya pengalaman berapa kali diminta mendoakan orang, 3 hari kemudian sembuh total dan innalillah. Sampai pernah ada orang sakit bilang, Pak Jokowi tolong jangan doakan saya. Takut karena karunia khusus. Dekat dengan malaikat munkar nakal, mencabut nyawa. Itu bercanda ya, sorry ya. Karunia menyembuhkan ini itu luar biasa. Ya. Dulu di Sumatera Utara, Pak Yesaya Ladon Pardede itu punya karunia seperti itu. Dia mendoakan orang sakit tak mesti pegang. Dia dipanggil ke rumahnya, dia naik sepeda, dibonceng gitu ya. Ada orang sakitnya ada di sudut sana, dia datang dari sini. Ah, kau bikin susah aja kau, kan orang Sumatera Utara. Udah, siapa bilang kau sakit? Bangkit, bilang bangkit. Bangkit, bener kali kau. Udah, pulang dia. Tidak terima amplop, tidak terima ucapan terima kasih, bilang sembuh, hari minggunya bersaksi. Tidak dipegang, memang itu kena karunia-nya. Bapak saya juga punya karunia itu. Pernah di gereja kami di kampung, 3 orang gila, 1 dari Sibolga, 1 dari Sidempuan, 1 dari Pasae, itu dikumpul di kampung di gereja kami. Luar biasa kalau orang gila kumpul dari berbagai tempat, satu roh. Jadi entah siapa yang menghubungkan siapa, sinyalnya ketemu, ketawa mereka waktu ibadah, berbuat suara ketawanya. Saya bilang, emang orang ini udah kenalan ya? Ya memang mereka punya roh yang sama. Saudara tahu, orang gilanya didoain oleh bapak saya, sembuh 3-tiganya. Adik saya sekarang punya karunia itu 1, ya, pendeta Peterson. Cuma adik saya ini agak keras orangnya kalau mendoakan orang sakit. Dari gereja lain, bahkan ada pendeta dari gereja lain, sakit ginjal sudah divonis, ya, harus operasi, dicabut ginjalnya begitu karena udah parah. Didoain sama dia, tapi dia bilang kau harus dibaptis. Pendeta dari gereja Lutheran dia baptis dan sembuh tanpa operasi. Itu karunia menyembuhkan ini, ya. Tapi dia agak keras. Kalau orang mengundang dia, mendoakan dia, kau harus masuk GBIS biar didoakan kan. Fanatik kali kau begitu. Kau nggak tahu doa itu mahal loh. Ini 2 orang GBIS. Jadi kalau kau nggak mau ke GBIS, udah kudoakan kau. Iya Pak, hari ini udah kan aku. Ya udah, lalu didoakan. Ya terserah mau giru atau bagaimana kan, kalau kayak itu kan ada tambah-tambah jemaat nanti. Kalau dia mengadakan mukjizat, biasanya mendemonstrasikan tanda dan mukjizat untuk meyakinkan orang supaya bertobat. Karunia bernubuat, memiliki karunia manifestasi ini, memiliki kemampuan kepekaan yang lebih dalam mendengar suara Tuhan, memiliki karunia mendengar suara Tuhan lebih jelas dan menyampaikan pesan ilahi dengan otoritas, seperti Tuhan sendiri yang sedang berbicara. Ya, ketika orang tersebut sedang menyampaikan nubuatan, kita merasakan hadirat Tuhan. Namun penting diingat bahwa setiap nubuat harus sesuai dengan Alkitab, jangan nabrak Alkitab di situ. Ketujuh, karunia membedakan bermacam-macam roh. Karunia ini menolong kita dengan mudah membedakan roh apa yang sedang bekerja dalam diri seorang atau suatu tempat. Orang memiliki karunia ini dengan mudah langsung mengetahui apa dalam diri seseorang, apakah roh Tuhan, roh iblis atau roh yang lain. Ya, baru-baru ini ada seorang datang ke gereja kami. Ya,
Begitu datang dia ngomong 2 menit langsung plak, tidak sadar. Wah, ini gimana? Lalu dia ngomong ngigau gitu ya. Lalu saya tanya, siapa kau? Lalu dia sebut, oh ini bukan roh Tuhan, ini bukan roh setan, ini karena begini. Kita bisa bedakan begitu ya. Lalu kami konseling, sekarang dia jadi anggota jemaat di gereja kita. Ya udah saya baptis bulan yang lalu. Jadi kita bisa bedakan ini bukan roh jahat, bukan apa, tapi ternyata kita selidiki karena dia banyak beban pikiran, stres atau apa. Jangan cepat-cepat bilang roh setan atau roh Tuhan, hati-hati. Jadi dibutuhkan karunia ini. Karunia ke-8 berkata-kata dengan bahasa roh. Ini salah satu dari 9 karunia. Dan biasanya bahasa roh seperti ini berupa pesan khusus dari Tuhan untuk gerejanya. Ya. Dan ini bisa tiba-tiba berbicara dalam pertemuan doa. Ke-9, karunia menafsirkan bahasa roh. Ini yang perlu mendampingi orang yang karunia berbahasa roh tadi. Tapi jangan lupa, orang itu juga yang punya karunia ke-8 bisa juga sekaligus diberi Tuhan karunia ke-9. Dia berbahasa roh, karunia itu, tapi dia juga bisa menafsirkan bahasa roh. Ya, di gereja kami itu sering terjadi. Nah, sekarang kita bahas karunia bahasa roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Dalam ayat 10 dituliskan ini, glossolalia dalam bahasa Inggris, diverse skills of tongues, berbentuk jamak, artinya bahasa lidah, atau bahasanya ini bukan satu bahasa, tapi bahasa-bahasa. Ya. Nah, kita akan selidiki. Yang pertama, bahasa roh itu bisa sebagai tanda. Bahasa roh demikian mungkin saja bisa dimengerti oleh pendengar, tetapi tidak dimengerti oleh si pengucap. Kisah 4 itu ya. Tanda ini untuk orang yang tidak beriman, untuk menunjukkan bahwa Allah sedang menyatakan manifestasi kehadiran Roh Kudus melalui orang percaya di sana. Ya. Kita baca 1 Korintus 14:22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tapi untuk orang yang beriman. Ya. Nah, kedua, bahasa roh yang ditujukan untuk berkata-kata kepada Allah. Bahasa roh demikian dimengerti oleh Allah, maka tidak perlu ditafsirkan, karena ini ditujukan untuk berkata-kata kepada Allah. Kira-kira Allah di surga ngerti nggak semua bahasa? Apa perlu interpreter diterjemahkan kepada bahasa Tuhan? Bahasa rohnya ini, apa Tuhan bilang, panggil malaikat terjemah, aku nggak ngerti apa dibilangnya. Enggak. Jadi kalau kita berbahasa roh yang ditujukan sebagai bahasa doa kepada Tuhan, tak perlu ditafsirkan. Bahkan dalam doa pribadi atau doa dalam korporat. Ketiga, bahasa roh untuk menyampaikan pesan Allah. Itu yang katakan tadi. Karunia bahasa roh dalam kebaktian berguna untuk membangun jemaat, itu sebabnya perlu ditafsirkan. Rasul Paulus bilang begini, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi itu untuk menyampaikan pesan Allah. Tapi kalau dia berbahasa roh terus, ya bagaimana kita bisa mengerti? Dibutuhkan orang yang menafsirkan. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia harus berdoa supaya kepadanya diberikan karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku juga akan berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajak orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Sama seperti sekarang saya lebih mengajar saudara, kalau saya berbahasa roh itu kan pusing saudara. Saya harus mengucapkan kata-kata yang saudara mengerti. Begitu. Ya.